Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala man alladhi salafuna sholihun ajarahumullah summa khususun ila jami'i ahli kuburina ya Allah fi hadal majlis minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minat abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadikum sayyidina wa masyihikum fid dini wa dunya wal akhirah wa nakhusu khususan ila hajatuna ya Allah, hajatnya para jamaah yang hadir pada sore hari ini. Allahumma hasil maqasidana waqdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nabi Putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan manusia yang ku cinta Muhammad, manusia yang ku puja Muhammad, Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, manusia idolaku Muhammad, manusia pujaanku Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim, Nabi penuntun umat Muhammad, Nabi pemberi syafaat Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para jamaah sedaya ingkang samiripun, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa istiqomah di majelis ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa menjadikan bekal kita, menjadikan manfaat bagi kita, khususnya bisa memberikan barakah terhadap keluarga kita semuanya.
dan semoga apa yang menjadi hajat kita, baik yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari keluarga kita ada yang sakit, Allah senantiasa mengangkat penyakitnya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan semoga Allah juga memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita itu tetap bisa istiqomah mengikuti kajian setiap Selasa sore. Amin Allahumma amin. Wong istiqomah iku padha karo alfu karomah. Gitu. Jadi orang istiqomah iku luwih utama dibandingkan jenengan dikai keistimewaan kali Allah Subhanahu wa taala sing jumlahe ana 1000. Nah jenengan diparingi Gusti Allah karomah, katakanlah jenengan ki iso salat, mungkin salat sunnah, nglakoni sekali salat bisa berkali-kali. Tapi dengan cara kita itu bisa melakukan sesuatu dengan istiqomah, itu lebih baik dibandingkan kita melakukan sesuatu tapi seketika. Makanya yang namanya istiqomah itu tidak mudah bagi siapa saja yang bisa menjalankan. Karena kuncinya surga itu cuma satu, istiqomah. Contohnya jenengan iso nderek ngaji ngeten niki. Nah jenengan itu ketika bisa mengikuti kajian secara istiqomah, dalam satu hadis pun Allah Subhanahu wa taala sudah jelas melalui hadis Rasulullah, orang yang datang ke majelis, contohnya pun nggih, datang ke majelis pengen mengikuti pengajian, pengen ikut pengausan, duwe niat tok mawon, bar kuwi kok yo iso nglakoni, dilakoni mangkat setiap minggu, dilakoni mangkat setiap minggu. Perkara sing biasane awake dhewe niku lakoni, baik itu dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan kita datang ke majelis saja, Allah itu menghapus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Apalagi jenengan itu bisa datang dengan cara istiqomah, luar biasa. Makanya istiqomah inilah yang menjadikan kita itu kadang doa yang tanpa kita ngelegewo, tanpa kita sadari justru diijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan datangnya banyaknya orang yang datang ke majelis, di situ ada kekasih Allah yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tahu. Entah itu di sini ibaratnya ada satu orang yang di situ memang benar-benar dia itu ikhlas datang ke majelis karena ingin mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah himmahnya dia sehingga ketika minta kepada Allah, Allah mengabulkan. Yang lain ikut karena sababiannya ada satu orang yang dia memang ikhlas datang ke majelis ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Yang kedua, orang yang datang ke majelis yang awalnya jenengan di rumah ya ruwet, mumet, sumpek, kakang masalah. Tapi ketika datang ke majelis dengan kita disirami ya dengan pembacaan maulid, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang awalnya itu rumpek, sumpek, mikir ke dunya, mikir ke masalah orang barbare, tidak ada habis-habisnya, maka dengan datang kita ke majelis secara otomatis masalah yang rumpek tadi, yang sumpek tadi itu akan lepas dengan sendirinya. Karena Allah sudah jelas menggambarkan di dalam apa itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah.
Nak kue sumpek lagi ruwet datanglah ke majelis. Maka masalahmu sing rumpek sing ruwet itu Allah bakal memberikan solusi, Allah bakal memberikan pencerahan di dalam hati kita. Kalau hatinya itu bisa jernih, maka pikiran pun akan jernih. Nah hati ini ora jernih, piye pikirane iso jernih. Makanya kalau di dalam Al-Quran kan ada ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu manggon, menetap di dalam hati. Lah hatinya hati yang mana? Hati yang mutmainnah, hati yang tenang, hati yang memang hatinya itu tidak goyah. Sehingga apa? Ketika hatinya itu tenang, pikirannya itu bisa jadi tenang, ibadah pun akan menjadi tenang. Sehingga ketika menyelesaikan masalah itu pun juga akan selesai. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang kedua jelas Allah akan menyelesaikan atau menguraikan masalah kita pelan-pelan dengan kita itu datang ke majelis. Yang ketiga, kita datang ke majelis walaupun kita di sini ibaratnya sering saya sampaikan, kadang jenengan yo ora iso maca. Nggih to nek kon maca tiba yo pokoke aku manut. Wis sing penting aku manut. Setiap ucapan yang kita ucapkan karena ikut di majelis, ikut diganjar dening Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita baca tadi adalah sholawat. Karena apa? Doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholawat. Nah, jenengan donga tanpa ada sholawat, jangan berharap doa itu akan diterima oleh Allah. Walaupun doa itu naik ke langit, tapi hanya naik tok. Naik tok, barang sholawat itu diboneh. Karena apa? Yang menjadikan tembus sampai ke arsy, tembus sampai di hadapan Allah karena diiringi dengan sholawat. Loh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang ketiga. Yang pertama, iling-iling dhewe. Saya pernah menyampaikan 7 ini hanya mengingatkan saja. Ora iso maca terbata-bata. Nak mau ngrungokke tok. Saiki nek ora iso maca, macane kaya ibu iki mau, kadang terbata-bata, kadang yo keceplosan kelewatan. Ini tidak. Terus apakah dia dosa? Tidak. Orang yang datang dia berusaha untuk baca pun salah itu dinilai oleh Allah. Sebab dia ada himmah semangat belajar. Yang kedua sebab dia salah akhirnya iso dadi bener, malah itu ganjaran loro. Iki loh keistimewanya orang yang datang di majelis karena ingin mendapatkan ridhonya Allah di sini. Makanya alhamdulillah majelis walaupun ini tidak banyak orangnya, yang paling penting itu istiqomah. Ngono wis kakek wong malah dadine gak karuan biasanya. Nah, majelis yang sederhana ini justru menjadikan jalan wasilah kita bagaimana supaya kita itu selalu dekat dengan Allah. Bagaimana kita itu selalu cinta kepada baginda Rasulullah. Bagaimana kita itu bisa mengamalkan dawuhnya para ulama, para guru-guru kita, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, ibadah tenang, di keluarga tenang, masalah pun juga akan bisa terselesaikan. Nah, ini contohnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekelumit di rumah itu ketika saya pulang, ya alhamdulillah tadi telat. Karena delalai dalani rada ruwet. Iki mbah saya nggak tahu semenjak UNES itu sudah mulai masuk mahasiswa, malam aja itu macet kok. Nah, ini tadi lumayan saya hanya doa ya Allah muga-muga telatnya aja suwe. Ngono tok. Sing paling penting tetap iso di dalam kitab Wasiatul Mustafa, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, lamma khalaqallahu al-jannata qalat ya Rabbi
lima khalaqtani. Iki dawuh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kabeh wong kan kepengin iso mlebu swarga. Maka Sayyidina Ali itu ketika dikasih wasiat oleh Rasulullah, "Ya Ali, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan surga? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan surga? Sampai surga itu bertanya kepada Allah, qalat ya Rabb lima khalaqtani. Kenapa toh jenengan ki kok iso dadekke aku surga? Fungsine kanggo apa janjane? Ketika Rasulullah itu wasiat Ali, kenapa Allah itu menciptakan surga? Surga itu juga bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau menciptakan saya? Maka Allah itu menjawab, qala likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Swarga. Saya menciptakan surga. Saya menciptakan surga itu bagi likulli sakhiyyin, bagi orang yang dia itu sahiyin, orang yang lumo. Orang yang lumo artinya adalah orang yang dermawan. Ini nyata ini kalau wasiatnya Rasulullah jelas itu. Watakiyin, dan surga itu diciptakan untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang takiyin. Artinya taki adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Orang yang dia itu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikon salat, perintah yo mangkat salat. Ana perintah kon ngaji yo mangkat ngaji. Bagi wong sing sogeh, wong sing dermawan iku nak bagi wong sing mampu ketika melihat saudaranya enggak mampu atau kesusahan, maka dia membantu. Lalu ini, maka sahiyun itu tidak semua orang bisa. Karena hakikatnya manusia adalah hubbud dunia. Hakikatnya manusia adalah hubbud dunia. Jadi sejatinya manusia itu diciptakan di dunia ini itu hubbud dunia, seneng dunia. Lah maknanya dunia itu jangan diartikan hanya uang saja. Orang laki-laki cinta kepada perempuan itu namanya hubbud dunia. Seorang ayah, seorang ibu cinta kepada anaknya sampai kadang kita itu mengalahkan kewajiban kita dikarekno, itu termasuk hubbud dunia. Jenengan duwe anak cilik, anake dibombong terus, bahkan khawatir kalau anaknya kejadiannya itu napa-napa, itu termasuk walaupun itu kasih sayang, tapi jenengan senenge anak sampai menomorduakan Allah, itu termasuk hubbud. Jenengan seneng kali bapak wanti-wanti digondeli terus rintiwe digondeli wedi nak kelangan, iki termasuk hubbud. Jenengan seneng omahe dipek-pek terus, iki termasuk hubbud. Loh, ini contoh loh. Jadi hubbud dunia itu maknanya tidak hanya sekedar uang. Apalagi orang yang cinta kepada uang, ketok banget. Makanya hakikatun nas hubbud dunia. Hakikatnya manusia adalah orang yang cinta terhadap dunia. Lah nak cinta terhadap dunia bagaimana? Ya kita harus melawan. Makanya Rasul pernah dawuh di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Apa itu Rasul ketika setelah perang? Rasul dengan para sahabat kan kembali, dan Rasul mengatakan kita baru saja telah selesai melawan, mengalahkan orang-orang Quraisy. Dan itu bagi Rasulullah adalah jihadul asghar.
Sehingga para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kalau itu jihad kecil, maka jihad yang paling besar itu apa ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Jihad setelah kamu atau setelah kalian mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di dalam peperangan ini baru dikatakan perang jihadul asghar. Maka yang paling besar jihad adalah jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu." Lah jihad melawan hawa nafsu ini yang awalnya manusia itu hubbud dunya, lah ini yang bisa mengatur siapa? Ya diri kita. Saya ingin jenengan contohnya. Jenengan ibarat kata ngeten, ada ungkapan yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya itu, janganlah engkau memperjuangkan sesuatu yang tidak engkau bawa mati. Benar apa orang? Jenengan memperjuangkan duitin jenengan memperjuangkan jabatan jenengan memperjuangkan suami jenengan memperjuangkan apa mawon, iku kira-kira digawa mati apa ora iki? Yang dibawa mati itu apa? Amal. Makanya janganlah kita itu mati-matian memperjuangkan sesuatu yang tidak dibawa mati. Loh ini, maka ketika kita sudah bisa untuk mengekang diri kita secara pelan-pelan, nafsu itu kan ada dua. Kalau kita hubbud dunya, kita cinta dunia terus menerus, berarti yang ada di dalam jiwa kita itu namanya nafsul ammarah. Nafsul ammarah bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia ya nafsu yang mengajak ke dalam kejelekan. Di kontoat ya engkau jawabane kose, kerungadan kose, ayo jamaah kose, ayo ngaji kose. Nah iki jenenge nafsul amarah. Karena nafsul amarah itu nafsu yang mengajak seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kita bisa melawan nafsul amarah itu, sehingga di dalam jiwa kita maka akan terbentuk yang namanya nafsul mutmainnah. Lah apakah orang itu memerangi nafsul amarah itu mudah? Tidak. Makanya jenengan nak bar salat iku ndonga, ya Allahumma ya Allah ya muqallibatil qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, pernah dengar itu doanya? Atau mungkin sudah dibaca kalau setelah salat? Ya muqallibatil qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati ini, ala dinik, tetapkan hati ini untuk memegang agamamu. Lagi ndonga njaluk maring Gusti Allah supaya napa? Iman iku tetap kumandil, iman itu tetap dibawa sampai akhir hayat. Bahaya nak kalau orang itu sampai mati tidak membawa iman. Loh, makanya tadi dikatakan bahwa kenapa Allah menciptakan surga? Kenapa ya Rabb? Jawabannya likulli sakhiyin wa taqiyin. Ternyata surga itu diciptakan oleh Allah untuk orang yang dermawan, untuk orang yang taat kepada Allah. Kemudian surga itu jawab, qalat raditu. Oh nak ngono Gusti Allah, qalat raditu, aku ridho. Saya rela untuk siapa? Untuk mereka, orang yang dermawan, orang yang taat menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus waqalatin nar, ya Rabb lima khalaqtani, saya gantian neraka. Neraka yo takok maring Gusti Allah, ya Allah lima khalaqtani, kenapa engkau menciptakan saya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala iku menjawab, qal likulli bakhilin wa mutakabbirin. Neraka itu diciptakan bagi mereka
orang yang hidupnya itu bakhil, orang yang tidak mau berbagi, wa mutakabbirin, dan orang yang sombong. Lha iki lho wangil iki, sithik tapi ternyata nak diujaki ya dawa iki. Jadi neraka itu diperuntukkan untuk siapa? Ya untuk mereka. Maka jawabnya neraka, qalat ana lahuma. Oh nak ngono pantas aku memang bagi mereka. Lah ini kalau kita udari, mohon maaf kalau kita upas, ini panjang karena penyakitnya menungso ki ning kono nak digoleki. Saestu niku, penyakitnya menungso ki penyakit siji nara bakhil, sing nomor loro nara sombong. Bakhil sombong, sing nomor 3 wong takabir. Wong iki yo gumedhe, riak, pamer. Iki penyakit. Makanya di dalam suluk thariqah Naksabandiyah termasuk dari guru-guru itu pertama yang harus diolah rasa, pertama yang harus diolah oleh hati adalah bagaimana kamu itu bisa mengalahkan penyakit hati. Jenengan saya kelingan apa ora? Tombo ati iku ana 5 perkara kaping pisan maca Quran lan manane. Wis kula rasa dodo tak takok. Bakhil itu medit. Iya memang orang yang tidak pernah mengucapkan sholawat itu paling medit-medite wong sing ora gelem maca sholat, apalagi dengar sholawat belas ora gelem jawab. Oh itu bakhilnya luar biasa itu. Oh dia itu pengen mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah besok ketika di yaumil qiyamah. Lah kok ora gelem maca sholawat. Lah wis diwaca bu ainun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat Gusti Allah kabeh wae bersolawat kok. Lah wae dhewe umate ya kudune ngekeh-ngekehake atau memperbanyak sholawat. Loh, bon niki sampai jam piro iki kok jamku 5:30 lha iki kok jam iki. Sing bener iki jam iki. Nggih, bon nggih. Muga-muga niki walaupun satu hadis, satu wasiat tapi bisa memberikan semangat bagi kita, menambah ilmu bagi kita sehingga semakin hari kita semakin baik, ibadah kita juga semakin meningkat dan semoga kita tetap istiqomah. Amin Allahumma amin. Saengga Allah cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mukafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.